Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Waalaikumsalam. Yudi Krisna Wicaksono selaku pengampu mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Di sini kami dari kelompok 3 akan sedikit memaparkan materi mengenai gerakan kerjasama dan instrumen internasional pencegahan korupsi. Untuk materi yang pertama akan saya bacakan. Korupsi adalah salah satu masalah dan tantangan besar yang dihadapi oleh masyarakat internasional pada saat ini. Keinginan masyarakat internasional untuk memberantas korupsi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang lebih baik, lebih bersih, dan lebih bertanggung jawab sangat besar. Keinginan ini hendak diwujudkan tidak hanya sektor publik, namun juga di sektor swasta. Gerakan ini dilakukan baik oleh organisasi internasional maupun lembaga swadaya internasional NGOS. Ada berbagai macam gerakan atau kerjasama internasional untuk memberantas korupsi. Gerakan dan kerjasama ini dilakukan baik secara internasional melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa, kerjasama antar negara, juga kerjasama oleh masyarakat sipil atau lembaga swadaya internasional NGOS. Sebagai lembaga pendidikan, universitas merupakan bagian dari masyarakat sipil yang memiliki peran strategis dalam mengupayakan pemberantasan korupsi. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri yang selanjutnya. Yang selanjutnya mengenai kerjasama internasional. Kerjasama internasional dalam rangka pemberantasan korupsi adalah salah satu hal yang diatur dalam konvensi. Negara-negara yang menandatangani konvensi ini bersepakat untuk bekerja sama dengan satu sama lain dalam setiap langkah pemberantasan korupsi, termasuk melakukan pencegahan, investigasi, dan melakukan penuntutan terhadap pelaku korupsi. Negara-negara juga diharuskan untuk melakukan langkah-langkah yang akan mendukung penelusuran, penyitaan, dan pembukukan hasil tindak pidana korupsi. Untuk materi selanjutnya, dipersilahkan. Pencegahan korupsi belajar dari negara lain. Belajar dari negara lain, India. India adalah salah satu negara demokratis yang dapat dianggap cukup sukses memerangi korupsi. Meskipun korupsi masih cukup banyak ditemui dari daftar peringkat negara-negara yang disurvei oleh Transparansi Internasional (TI), India menempati ranking lebih baik daripada Indonesia. Pada tahun 2005, dari survei yang dilakukan oleh TI, 62% rakyat India percaya bahwa korupsi benar-benar ada dan bahkan terasa dan dialami sendiri oleh masyarakat yang disurvei. Di India, polisi menduduki ranking pertama untuk lembaga yang terkorup dan diikuti oleh pengadilan dan lembaga pertahanan. Dalam konteks India, Tumala memaparkan beberapa hal yang menurutnya penting untuk dianalisis yang menyebabkan korupsi sulit untuk diberantas, yaitu satu, ada dua alasan mengapa seseorang melakukan korupsi. Alasan tersebut adalah kebutuhan dan keserakahan. Untuk menjawab alasan kebutuhan, maka salah satu cara adalah dengan menaikkan gaji atau pendapatan pegawai pemerintah. Namun cara demikian juga tidak terlalu efektif karena keserakahan sudah diterima sebagai bagian dari kebiasaan masyarakat. Dengan demikian, iklim sosial untuk memberantas korupsi harus terus dikembangkan dengan memberi stigma yang buruk pada korupsi atau perilaku koruptil. Bisa dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya.
Yang kedua, salah satu unsur krusial dalam pemberantasan korupsi adalah perilaku sosial yang toleran terhadap korupsi. Sulit untuk memformulasikan perilaku seperti kejujuran dalam peraturan perundang-undangan. Kesulitan ini bertambah karena sebanyak apapun berbagai perilaku diatur dalam undang-undang tidak akan banyak menolong selama masyarakat masih bersikap lunak dan toleran terhadap korupsi. Yang ketiga, kurangnya langkah-langkah konkret pemberantasan korupsi. Dan yang keempat, lambatnya mekanisme investigasi dan pemeriksaan pengadilan sehingga diperlukan lembaga netral yang independen untuk memberantas korupsi. Kiranya kita dapat belajar dari pemaparan tersebut karena kondisi Indonesia dan India yang sama-sama negara berkembang. Sulitnya, India telah berhasil menaikkan peringkat negaranya sampai pada posisi yang cukup baik, sedangkan Indonesia walaupun berangsur-angsur membaik, namun peringkatnya masih terus berada pada urutan-urutan yang terbawah. Untuk selanjutnya, Tumala menyatakan bahwa dengan melakukan pemberdayaan segenap komponen masyarakat, India terus optimis untuk memberantas korupsi. Materi selanjutnya, dipersilahkan. Selanjutnya yaitu belajar dari negara lain, Hong Kong. Selain India, salah satu lembaga pemberantasan korupsi yang cukup sukses memberantas korupsi adalah Independent Commission Against Corruption atau disingkat ICAC di Hong Kong. Tony Kwok, mantan komisaris ICAC atau semacam KPK di Hong Kong, menyatakan bahwa salah satu kunci sukses pemberantasan korupsi adalah adanya lembaga anti korupsi yang berdedikasi, independen, dan bebas dari politisasi. Sebagaimana awal kelahiran KPK, lembaga ICAC juga mendapat kecaman luas dari masyarakat di Hong Kong. Namun dengan dedikasi luar biasa dan dengan melakukan kemitraan bersama masyarakat, akhirnya ICAC mampu melawan kejahatan korupsi secara signifikan. Faktor-faktor keberhasilan yang dicapai oleh ICAC dalam melaksanakan misinya adalah sebagai lembaga yang independen, dia bertanggung jawab langsung pada kepala pemerintahan. Hal ini menyebabkan ICAC bebas dari segala campur tangan pihak manapun pada saat melakukan penyelidikan suatu kasus. Prinsipnya, pada saat lembaga ini mencurigai adanya dugaan korupsi, maka langsung melaksanakan tugasnya tanpa ragu atau takut. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan pemateri berikutnya. Sebenarnya ada banyak kesamaan antara KPK dan ICAC di Hong Kong. Perbedaannya adalah pada sistem perekrutan pimpinan dan komisionernya. Dengan sistem perekrutan yang ada saat ini, KPK menurut Hipnu Nugroho tidak mampu membebaskan diri dari politisasi. Dengan perbedaan yang tipis ini, ditambah komitmen pemerintah yang tidak kompak dalam memandang pentingnya pemberantasan korupsi, ternyata outputnya sangat jauh berbeda. Permasalahan perekrutan komisioner KPK melalui fit and proper test di DPR membuat kemungkinan masuknya kepentingan dari politisasi. Penjaringan melalui uji kelayakan di DPR pada satu sisi diharapkan mampu menemukan sosok pejabat KPK yang tidak mudah grogi berhadapan dengan anggota DPR. Namun di sisi lain, munculnya lobby-lobby politik menjadi terbuka. Selanjutnya, belajar dari negara lain, yaitu negara Cina. Salah satu negara yang juga cukup menarik untuk dipelajari adalah Cina. Walaupun diperintah dengan tangan besi oleh Partai Komunis, Cina dapat dikatakan sukses memberantas korupsi. Negara lain di Asia yang bisa dikatakan sukses memerangi korupsi adalah Singapura dan Hong Kong.
kedua pemerintah negara ini selama kurun waktu kurang lebih 50 tahun telah dapat membuktikan pemberantasan korupsi dengan cara menghukum pelaku korupsi dengan efektif tanpa memperhatikan status atau posisi seseorang. Arti penting ratifikasi Konvensi Anti Korupsi bagi Indonesia. Ratifikasi Konvensi Anti Korupsi merupakan petunjuk yang merupakan komitmen nasional untuk meningkatkan citra bangsa Indonesia. Peraturan politik internasional. Kewajiban pemerintahan Indonesia untuk melaksanakan isi konvensi internasional dan melaporkan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Bangsa Indonesia telah berupaya ikut aktif mengambil bagian dalam masyarakat internasional untuk mencegah dan memberantas korupsi dengan menandatangani konvensi anti korupsi pada tanggal 18 Desember 2003. Tanggal 18 April 2006, pemerintah Indonesia dengan persetujuan DPR telah meratifikasi konvensi ini dengan mengesahkannya di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, LN 32 Tahun 2006 tentang pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003. Ratifikasi konvensi anti korupsi merupakan petunjuk yang merupakan komitmen nasional untuk meningkatkan citra bangsa Indonesia dalam percaturan politik internasional. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 ditunjukkan arti penting dari ratifikasi konvensi tersebut, yaitu 1. Untuk meningkatkan kerjasama internasional khususnya dalam melacak, membekukan, menyita, dan mengembalikan aset-aset hasil tindak pidana korupsi yang ditempatkan di luar negeri. 2. Meningkatkan kerjasama internasional dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Kemudian, mendorong terjalinnya kerjasama teknis dan pertukaran informasi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di bawah payung kerjasama pembangunan ekonomi dan bantuan teknis pada lingkup bilateral, regional, dan multilateral. Selanjutnya, perlunya harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Lanjut. Dengan telah diratifikasinya konvensi internasional ini, maka pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk melaksanakan isi konvensi internasional ini dan melaporkan perkembangan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Ada beberapa isu penting yang masih menjadi kendala dalam pemberantasan korupsi di tingkat internasional. Isu tersebut misalnya mengenai pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, pertukaran tersangka, terdakwa maupun narapidana tindak pidana korupsi dengan negara-negara lain, juga kerjasama Interpol untuk melacak pelaku dan mutual legal assistance di antara negara-negara. Beberapa negara masih menjadi surga untuk menyimpan aset hasil tindak pidana korupsi karena sulit dan kakunya pengaturan mengenai kerahasiaan bank. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itu tadi pemaparan dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.